Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas lebih lanjut tentang basis dari modul bebas. Jadi kita misalkan B1 adalah 1-1, kemudian B2 2A. Ini keduanya adalah elemen dari Z2. Jadi modul Z2 atas Z ya. Nah, di sini dengan A sembarang bilang bulat ya. Nah, pertanyaannya apakah himpunan B ya, kita himpun B1, B2 ini merupakan basis dari modul Z2 ya. Nah, ini pertanyaan. Sebagai syarat untuk basis tentu saja himpunannya harus bebas linear. Jadi kita akan cek terlebih dahulu apakah himpunan tadi apakah B bebas linear sesuai dengan definisi bebas linear ya, yang kita tahu juga dalam aljabar linear. Perhatikan persamaan atau kombinasi linear R1B1 tambah R2B2 sama dengan 0. Dengan di sini R1 R2-nya adalah karena dia modul atas Z ya, berarti R1 R2-nya adalah elemen dari Z. Kita akan cari nilai R1 R2 yang memenuhi, apakah hanya 0 saja gitu. Berarti kalau 0 saja berarti dia adalah bebas linear. Maka dari persamaan ini kita bisa buat di R1 B1-nya 1-1, R2 ini adalah 2A ya. Maka 0 di sini pun adalah elemen dari Z2. Di sini ada persamaan, dua persamaan nanti ya. R1 tambah 2 R2 0. Peroleh R1 ditambah 2 R2 ya, yang dari atasnya, yang bagian pertama. Kalau kita tambah hasilnya jadi 0. Kemudian yang kedua juga min R2 di A ya, ditambah A R2, hasilnya adalah 0. Nah, ini kita ini R1 ya. Ini kita selesaikan. Ini cukup dieliminasi saja ya, ditambah, maka R1-nya jadi 0 kan. Kita peroleh persamaan nanti 2R2 ditambah AR2 itu 0. Berarti kita keluarkan saja 2 plus A dari R2, itu hasilnya adalah 0. Jadi di sini apakah nilai R2-nya adalah 0 gitu kan. Ini kita tahu A-nya adalah bilangan bulat, R2-nya juga bilangan bulat. Kalau seandainya A-nya adalah min 2 ya, jika A ini adalah bernilai min 2 misalkan, maka berarti 2 ditambah min 2 berarti 0 dikali R2 hasilnya 0. Maka di sini R2-nya bisa sembarang kan. 0 dikali berapapun ya, tidak 0 di bilangan bulat, itu akan menghasilkan 0. Maka di sini nanti tidak akan bebas linear dia. Kalau misalkan A-nya min 2. Maka kalau kita ingin R2-nya menjadi 0, maka di sini mau tidak mau nilai A-nya tidak boleh min 2, maka B-nya akan bebas linear. Jika A tidak sama dengan min 2,
Jadi nilai 2 plus A tidak akan 0 ya. Diperoleh, maka ya R2 yang harus jadi 0. Nah, kalau R2-nya 0, lalu kita substitusi ke persamaan yang pertama maupun yang kedua ya. Dan dari hasil substitusi ini kita juga akan peroleh, dan diperoleh ketika disubstitusi R2-nya 0, maka ini R1-nya udah pasti 0 ya, karena R2-nya 0, R1-nya akan jadi 0 juga. Nah, kesimpulannya berarti B akan bebas linier jika A-nya tidak sama dengan 2 gitu ya. Tidak sama dengan min 2. Jadi B bebas linier jika A tidak sama dengan min 2. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan cek apakah dia membangun ya atau dia merentang Z2. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah B membangun Z2 ya? Karena untuk basis bebas linear juga membangun. Nah, berarti kita ambil sembarang elemen dari Z2 gitu ya. Harus bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari B1 dan B2. Di sini kita tahu basis standar dari Z2 itu kan adalah ya. Jadi untuk bisa membangun ini, kita coba nyatakan dalam E1 dan E2 terlebih dahulu ya. Jadi ingat basis kita udah bahas sebelumnya ya, basis standar gitu dari Z2 ya adalah E1 itu 10 dan E2 itu 01. Kalau kita bisa menyatakan E1 dalam B1 dan B2 ini dan E2 juga, maka nanti B1 B2-nya bisa kita lebih mudah ya ketika mengambil sembarang dari elemen Z2 dinyatakan sebagai kombinasi linear dari B1 dan B2. Jadi sini dikaitkan dengan E1 dan E2. Jadi kita akan coba. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini apakah membangun ya, ini masih prosesnya. Andaikan kita bisa menulis misalkan ya, kita menulis E1 itu sebagai kombinasi linear. Jadi kita tidak langsung ambil sembarang elemen Z2 gitu. Z2 misalkan contohnya PQ gitu ya. Apakah bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari B1 dan B2? Ini mungkin bisa juga ya. Tapi kita mau menghubungkan dengan S1 dulu. Misalkan S1 itu mau kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari B1 dan B2. Nah, kita akan cari nilai B1 nilai R1 dan R2-nya ya. Untuk suatu di Z ya. R1 R2-nya adalah bilangan bulat. Nah, kita juga akan selesaikan bentuknya seperti tadi. R1 dikali 1 min 1, R2 dikali 2A. Terus nilainya adalah E1 adalah tadi 10. Kita boleh persamaan apa? Diperoleh R1 ditambah 2 R2 itu jadi 1 min R1 ditambah AR2 ini jadi 0. Nah, ini kita coba selesaikan dengan
eliminasi juga, kita tambah. Berarti ini R1 nya akan 0 ya, hilang. Maka yang tersisa adalah ketika ditambah 2A, 2 plus AR2, 2 plus AR2 itu nilainya jadi 1 karena 1 tambah 0 adalah 1. Seperti itu. Ketika diperoleh ini, bagaimana solusi dari ini? Kita kan ingin mencari nilai R2 ya. Dalam ini tentu saja kalau kita ini menyelesaikan, kita bagi aja gitu ya. 1 dibagi 2 plus A. Tapi kan R2 nya harus bilangan bulat ya. Kalau misalkan 2 plus A nya bukan. Jadi kalau kita bentuk seperti ini, sementara ini R2 nya harus elemen bilangan bulat. Maka mau nggak mau nilai 2 plus A ini kemungkinannya hanya ada 2, yaitu 1 atau min 1. Karena adalah pembagi dari 1. Pembagi dari 1 itu bisa dibagi 1 atau dibagi min 1. Kalau selain itu nilai 2 plus A nya, maka dia R2 nya tidak akan jadi bilangan bulat. Sementara R2 yang kita inginkan adalah bilangan bulat. Ini akan jadi bilangan bulat jika 2 plus A nya nilainya adalah 1 atau min 1. Jadi di sini diperoleh A nya 1 dikurangi 2 berarti min 1. Sini A nya min 3. Nah, berarti R2 nya akan diperoleh nanti bilangan bulat gitu. Nah, kalau kita pilih A nya min 1, misal A min 1, berarti kita punya persamaan ya. Kalau A nya min 1, berarti nilai R2 nya berapa? R2 nya tadi adalah 1 dibagi 2 plus A ya. Jadi 1 nilai R2 nya gitu. Nilai R2 nya adalah 1 ya, karena kan A min 1 itu ketika 2 plus A nya 1 ya, jadi ini 1 hasilnya. Jadi 1 dibagi 1 adalah 1. Kemudian kita substitusi ke persamaan yang tadi. R1 plus 2 R2 kan adalah 1 ya. Kita ganti R2 nya jadi 1. Maka diperoleh R1 jadi berapa? Kan tadi kita punya R1 tambah 2 R2 itu kan 1. Maka kita ganti R2 nya dengan 1. Ini jadi 2. R1 nya juga adalah min 1. Nah, jadi peroleh bentuk kalau A nya min 1, maka R1 nya min 1, R2 nya adalah 1 gitu. Maka tadi kita peroleh, tadi S1 nilainya adalah peroleh E1 tadi R1B1 tadi ya, ditambah R2B2, maka ini akan sama dengan R1 nya adalah 1, jadi B1 min ya, R1 min 1 min B1 ditambah B2 karena R2 nya adalah 1. Oke, ini bukan E2, E1 ya. Nah, kita peroleh itu. Kemudian kita cari juga kombinasi linear untuk E2 gitu. Kalau di buku dia langsung saja hasil akhirnya ya. Kita tadi memisahkan A nya min 1. Maka untuk E2 juga bisa ya, kita misalkan sebagai misal E2 nya adalah R, mungkin yang pakai R lagi pakai K aja ya, K1B1 ditambah K2B2 dengan K1K2 nya adalah bilangan bulat. Nah, ini masih sama ya, kita tadi memisahkan A nya min 1, jadi ini satu kasus ya. Nah, ini untuk
A-nya min 1. Ini masih untuk A-nya min 1. Kita cari juga kombinasi linear untuk E2-nya. Jadi di sini K1 dikali B1 1 min 1. K2 dikali B2-nya adalah 2A. Sementara A-nya sudah kita tentukan min 1. Maka di sini kita tulis min 1, hasilnya E2 itu 0, 1. Nah, ini kita selesaikan untuk mencari nilai K1, K2. Jadi diperoleh K1 ditambah 2K2 itu 0. Min K1 dikurang K2 itu 1. Ini kita eliminasi lagi, kita tambah. Jelas di sini 2 min 1 jadi 1 ya. K2-nya adalah 1, 0 tambah 1. Kalau K1-nya adalah 1, nilai K2-nya kita tinggal substitusi ya. K2-nya adalah 1, min 1. Jadinya 2. Jadi K1-nya min 2. Ini yang sudah diperoleh K2, berarti yang kita cari K1 lagi ya. K1-nya adalah min 2. Oke. Cek lagi ya, min dari min 2 berarti 2 kurangi 1, 1 benar ya. Jadi kita peroleh E2 sama dengan K1-nya min 2, min 2B1 plus B2. Nah ini. Jadi kita dapatkan E2 dalam kombinasi linear B1 gitu ya, dan B2. Jadi ya, kita kan mau tadi pertanyaan awalnya adalah untuk melihat apakah membangun atau tidak, apakah membangun Z2. Jadi kita ambil, jadi untuk sembarang, kita ambil sembarang elemen dari Z2, yaitu misalkan X ya, isinya X1, X2, maka bisa kita nyatakan X ini dapat dinyatakan X adalah X1, X2 ini jelas sama dengan X1 dikali E1 ya. Kan 1, 0 gitu ya. Jadi kita langsung saja karena 1, 0 dan 0 itu adalah basis standar ya. Jadi jelas ini sama dengan X1, E1. Kenapa? Karena E1 adalah 1, 0. Kemudian ini menjadi X2 dikali E2. Terus kita ganti nilai E1 dan E2 seperti yang sudah tadi dinyatakan ya. E1 kita lihat lagi. E1 kita di sini kita lingkari bentuknya yang ini ya. Min B1 plus B2. Terus E2-nya ini kita substitusi ke dalam persamaan. Jadi X sama dengan X1. E1 kita ganti dengan min B1 plus B2, gitu ya. Ditambah X2 dikali E2. 2-nya adalah min 2B1 ditambah B2. Nah, kita kumpulkan yang sama-sama B1 dan B2. Jadi B1 di sini, kemudian di sini misalnya B2. Nah, kita kumpulkan. B1 di sini ada min X1 ya. Untuk depannya adalah karena perkaliannya menghasilkan min X1 B1, berarti ini ada min X1. Kemudian di sini ada min 2X2. Nah, ini sebagai koefisien dari B1-nya. Sementara untuk B2 di sini kalau kita kali X1 kali B2, ini X1. Kemudian juga X2 dikali B2 tambah X2 berarti. Seperti itu. Berarti
Sembarang elemen dari Z2 yaitu X bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari B1 dan B2. Berarti B1 dan B2 membangun Z2 ya. Nah, ini kita sudah kan -1, A-nya tadi -1 ya. A-1 itu kan tidak termasuk, tadi di awal kita syaratkan untuk bebas linear, tadi masih ingat. Untuk bebas linear A-nya tidak boleh -2. Nah, ini A-nya -1, berarti untuk A-1 memenuhi syarat ya, tidak sama dengan -2. Jadi ketika A-nya -1, si B1 dan B2 ini merentang atau membangun Z2. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa untuk A sama dengan -1, B yaitu B1 dan B2 tadi adalah basis bagi Z2. Jadi kita pilih A-nya yang memenuhi itu -1. Nah, kita juga harus mencoba menghitung bagaimana kalau A-nya -3. Karena tadi kan ada kedua kemungkinan A ya untuk yang membangun ini. Tadi ada dua kemungkinan nilai A, yaitu A-1 dan A-3. Maka di sini kita perlu lanjutkan untuk A-3 ya. Nah, dengan cara yang sama sebetulnya ya. Untuk A-3 kasus 2 ya. Untuk A sama dengan -3, kita ambil lagi yang tadi. Kita sudah memperoleh tadi untuk ini ya, A-3 ini berarti kan kita sebelumnya punya kombinasi linear dari S1 ya. Oke, jadi tadi untuk A-nya -3, untuk A-3 berarti kita substitusi ke sini ya, karena kan ini berarti 2 plus A-nya jadi -1 ya. Maka R2-nya akan menjadi 1 dibagi -1. Kita lanjutkan yang tadi. Jadi R2-nya adalah -1 gitu. Nah, kita tadi punya R2 adalah 1 dibagi 2 plus A kan. Diganti A-nya dengan -3, maka ini jadi 1 per -1, jadi -1. R2-nya -1 ini diambil dari persamaan sebelumnya, kombinasi linear dari S1 ya, yaitu R1 ditambah 2R2 sebelumnya ya. R1 tambah 2R2 itu adalah 0 ya. Sebentar, ini untuk S1 berarti 1. Kita ganti R2-nya dengan -1. Jadi ini -2. Maka R1-nya adalah 3. R1-nya 3. R2-nya -1 diperoleh ya. Ini awalnya adalah untuk yang S1. S1 sama dengan R1B1 ya. R1-nya adalah 3. 3B1. Kemudian R2-nya -1 berarti -B2. Nah, ini diperoleh kombinasi linear untuk S1 adalah 3B1 dikurangi B2. Kemudian kita juga misalkan lagi, kita akan cari kombinasi linear untuk E2. Misal E2 tadi adalah K1B1 ditambah K2B2 dengan A-nya -3 ya. A-nya kita ambil -3, berarti persamaan ini adalah 0, 1, nilainya akan sama dengan K1B1 1 min 1, K2 2A ya, 2 min 3 karena A-nya -3.
Maka dari persamaan ini diperoleh K1 tambah K2 0. K1 tambah K2 adalah 0. Kemudian min K1 dikurangi K2, 3 kali K2 ya. Itu nilainya adalah 1 yang bawah. Nah, dari persamaan ini juga kita tinggal selesaikan. Kita eliminasi, kita tambah. Jadi ini akan diperoleh min 2K2 adalah 1 ya. Nah, berarti K2-nya jadi berapa di sini? Kalau seperti ini berarti K2-nya min setengah ya. Dan bukan elemen bilangan bulat. Mungkin kita cek lagi ya. Ternyata di sini ada kesalahan. Ini yang atas adalah K1 ditambah 2K2 gitu. Bukan K1 tambah K2. Jadi ini kita hapus lagi ya. Nah, ini harusnya adalah 2K2 gitu. Sama dengan 0 gitu ya. Terus yang keduanya min K1 min 3K2 nya ini udah benar. Ini kalau kita ulang menambah lagi, berarti 2 dikurangi 3 min 1 yang min K2 adalah 1. Berarti K2 nya min 1, berarti pasti bilangan bulat ya. Jadi K2 nya adalah min 1. Berarti diperoleh E2 sama dengan K1 nya adalah, oh ini baru kita boleh K2 ya. Kita cari dulu K1 dari persamaan yang pertama, boleh gitu. Berarti disubstitusi K2 nya min 1 min 2, berarti K1 nya adalah 2 ya. K1 sama dengan 2. Berarti E2 adalah K1B1, berarti 2B1 ditambah karena K2 nya min 1 ya, dikurangi B2. Nah, berarti ini juga bisa dinyatakan E2 nya sebagai kombinasi linear dari B1 B2. Berarti sama seperti tadi. Jadi untuk sembarang X yaitu X1 X2 elemen dari Z2 diuraikan atau X1 X2 kita tulis sebagai kombinasi dari S1 E2 dulu. X1 dikali E1, X2 dikali E2. Baru kita ganti nilai S1 nya dengan kombinasi sebelumnya. Kita lihat lagi, E1 adalah 3B1 min B2, 3B1 min B2. Kemudian E2 dimana E2 nya adalah 2B1 min B2. Lalu kita kumpulkan atas B1 dan B2 ya, sama seperti sebelumnya. X kita tulis dalam B1 ditambah B2. Nah, untuk B1 nya sendiri perlu di sini ada 3X1 ya, dari perkalian ini 3X1 2X2, 3X1 2X2. Kemudian untuk B2 nya min X1 min X2. Nah, berarti untuk A sama dengan 3. Jadi untuk A sama dengan 3,
B ya. B1 B2 juga karena tadi di awal sudah bebas linear, kemudian juga sudah dibuktikan dia membangun, maka B1 B2 ini juga menjadi basis bagi Z2. Oke, jadi seperti itu untuk contoh basis ya dari modul bebas dengan contohnya modul Z2.